kita semua. Yang terhormat penguji UKIM PPG dalam jabatan gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Natal Triman Telombanua Eskom. Nomor peserta PPG 20.0288-9924. NIM PPG 1204-0125-1288-0013. Program studi Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Asal perguruan tinggi Universitas Negeri Padang. Saya mengajar di SMK Swasta Pembanias, Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara. Saya mengajar mata pelajaran Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIM di kelas 11 TJKT 1 dengan topik instalasi jaringan LAN. Mohon saran dan masukan untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi semua. Ya, pada pagi hari ini kita ketemu lagi ya. Pada bulan Desember ini kita ketemu pada materi yang sama tentang kompetensi kejuruan TJKT. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Bapak memastikan dulu bahwa kita semua yang ada di sini apakah sudah dalam keadaan sehat semua? Nggak ada yang sakit? Sehat ya semua ya? Nah baik, kita sekarang berada di lab untuk melaksanakan kegiatan praktek instalasi jaringan LAN. Ya, namun sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa dulu yang dipimpin teman kita Ronald. Silakan Ronald untuk membawa kita dalam doa. Di depan. Baik, sebelum kita memulai, Bapak absen dulu. Apakah kita semua sudah hadir? Abeldin, Alvin, Aldo James, Aril, Asnidar, Deven, Elwin, Franz, Alpa, Gladys, Gunawan. Anak-anak kami semua, untuk menyemangati kita pada pagi hari ini, mari kita melakukan yel-yel kita yang dipimpin oleh Ketua Kelas Kartika Lauli. Dipersilakan. Kita buat yel-yel dulu Kartika, biar semangat teman-teman. Dipersilakan. SMK Bisa. SMK Era. Kasih Tuhan Menguatkan Indonesia. Ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita anak-anak SMK ini bisa ya. Bisa dalam hal kompetensi ya. Siap bersaing dalam dunia pekerjaan, dunia usaha, dunia industri. Baik anak-anak kami, Bapak mengingatkan kembali untuk menerapkan K3LH, karena setiap pekerjaan yang kita lakukan itu, kita mesti memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja kita juga, apalagi kita sedang berada di dalam lab ini. Kami berharap anak-anak kami semua sudah bisa memahami itu dan menerapkannya nanti. Baik, untuk materi kita pada pagi hari ini adalah tujuan pembelajarannya instalasi jaringan LAN. Di mana instalasi jaringan LAN ini
kita akan memasang sebuah jaringan komputer yang dimananya nanti kita menggunakan alat-alat seperti yang ada di depan kita nanti. Ya, contohnya tangkrem, LAN tester, switch, kemudian ada kabel UTP. Oke. Nah, jadi kita nanti akan menggunakan semua alat-alat itu. Namun sebelum itu mari kita melihat dulu video penjelasan bagaimana cara melakukan instalasi jaringan LAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan belajar untuk memahami dulu tentang bagaimana instalasi jaringan LAN. Ini merupakan hal pertama atau persiapan supaya Anda memahami dulu tentang bagaimana peralatan-peralatan dan juga apa saja yang harus disiapkan dalam Anda melakukan instalasi jaringan LAN kabel di lokal area network. Karena ini merupakan instalasi LAN ya dengan menggunakan kabel, maka Anda harus menyiapkan beberapa perlengkapan. Pertama ada kabel UTP, kemudian ada konektor RJ45, ada tangkrem, kemudian ada LAN tester untuk melakukan testing apakah jaringannya atau kabelnya sudah koneksi atau belum, kemudian mantap ya. Dan itu saya kira sudah terhubung di laptop ataupun apa namanya PC masing-masing. Kemudian ada group atau switch. Nah, yang pertama ini ada tangkrem atau frame atau tangkrem ya. Yang ini fungsinya memiliki beberapa fungsi. Ya, baik, di depan ini kita melihat alat yang digunakan adalah tangkrem, yang dimana nanti alat ini untuk memotong kabel UTP dan untuk mengupas kulit kabel, pelindung dari kabel UTP sendiri, dan kemudian untuk memasangkan konektor, ya, untuk memasangkan konektor pada kabel UTP itu sendiri. Nah, di sini satu lagi bisa kita melihat ada alat kecil, itu juga berfungsi untuk mengupas kulit kabel. Ya. Kalau kita lihat gambar ini, di sini ada pertama adalah fungsi dari saat kita nanti memakai umpan. Kemudian yang kedua, kita menggunakan kabel UTP. Ya. Kabel UTP di sini kita menggunakan jenis pengkabelan strike. Ya. Pada kabel UTP ada dua jenis pengkabelan. Kabel strike dan kabel crossover. Nah, kalau kita menggunakan kabel strike dan crossover, tentu ada alasannya kenapa kita menggunakan kabel strike dan kenapa juga kita menggunakan kabel crossover. Namun yang penting di sini dulu kita memahami bahwa kabel UTP ini terdiri dari 4 pasang warna kabel. Ya, masing-masing kabel nanti memiliki urutan warna kabelnya sendiri, yaitu orange putih, orange, hijau putih, hijau, biru putih, biru, coklat putih, coklat. Jadi semua ada 8 warna. Nah, ini nanti kita susun berdasarkan jenis pengkabelan yang kita gunakan. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan yang namanya konektor RJ45, yang dimana kita bisa memperhatikan di depan sini ada pin. Apabila pin ini, salah satu pin yang dimaksud tadi tidak bisa masuk dia ke dalam, bisa dipastikan kabel kita nanti rusak. Jadi pastikan 8 pin ini sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya, peralatan yang berikutnya adalah
tester, yang dimana fungsi alat ini untuk mengecek apakah kabel yang kita pasang sudah terpasang dengan baik atau tidak. Dari LAN tester ini nanti akan muncul lampu indikator apakah susunan kabel-kabel kita itu sudah menyala dengan baik. Nah, dari situ nanti bisa kita mengetahui apakah susunan kabel kita ini sudah benar atau salah. Kemudian alat selanjutnya adalah LAN card atau disingkat dengan NIC, Network Interface Card. Nah, alat ini juga wajib ada. Kalau nggak ada, artinya nanti kita nggak bisa memasang sebuah jaringan LAN. Ya. Nah, berikut susunan kabel yang Bapak sampaikan sebelumnya tadi. Ada 2. Kabel crossover, yang dimana yang pertama dulu kabel crossover. Ini susunan kabel crossover yang dimana susunan kabel ujung A itu berbeda dengan ujung B. Ya, nanti bisa diperhatikan sesuai dengan lembar kerja yang Bapak berikan nanti. Nah, kemudian di sini ada kabel strike, kemudian kabel cross. Ini lebih jelas lagi ya. Ini perbedaannya kabel strike dan ini perbedaan kabel cross. Kalau kita lihat cara pola susunan kabel baik cross ataupun strike. Ini contohnya nanti gambarnya seperti ini. Kita masukkan ke dalam konektor, kemudian kita masukkan dalam menggunakan tag. Kemudian kita bisa juga melakukan pengakuan IP address, karena ini merupakan IP address klien nanti yang menyusun IP address di server. Ya, khususnya kita setting dulu IP address di server. Ya, saya kira itu pengantar untuk. Baik, gimana anak-anak kami? Apakah sudah dipahami tadi? Sudah. Jadi dari video tadi ya, kita sudah melihat bersama-sama bagaimana proses instalasi jaringan LAN itu sendiri. Dan untuk itu, Bapak akan membagikan lembar kerja, yang dimana nanti kita akan membagi kelompok. Ya, kita akan menggunakan kelompok berdasarkan hasil asesmen sebelumnya. Nah, untuk setiap kelompok nanti, anak-anak kami menentukan siapa ketua kelompoknya, kemudian siapa anggotanya. Ya, pastikan masing-masing anggota nanti punya kegiatan, apa kegiatan yang dilakukan. Jadi disampaikan nanti pada lembar kerja yang akan Bapak bagikan berikut ini. Sebelum Bapak bagikan kelompok, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Jangan lupa ini diisi nanti. Ya. Ditulis ya, jangan dipegang saja kertasnya.
Baik, dari lembar kerja yang sudah Bapak bagikan ini, silakan diisi. Ya, di sana tertera langkah-langkah kerja yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Nanti di depan ini ada kabel, ada line tester, ada tangkrim, silakan digunakan. Bapak ingatkan kembali, tetap menerapkan K3LH. Kepada anak-anak kami, silakan dibentuk kelompoknya sesuai dengan nama-namanya yang sudah Bapak sampaikan tadi. Baik, untuk itu mari setiap kelompok mengambilkan alat dan bahannya yang di depan sini. Untuk kelompok 1, silakan ambil kabelnya. Ayo. Masing-masing ketua kelompok lah, mewakili kelompoknya, silakan diambil kabelnya. Silakan. Gimana? Udah bisa? Ini kabel strike ya? Ya, coba. Iya, kabelnya nanti yang sudah jadi, silakan dipasang ke komputernya. Dan jangan lupa dimasukkan juga alamat IP-nya. Gimana? Udah selesai? Tinggal satu kabel lagi. Ini kabelnya yang dibuat apa? Kabel cross. Oke. Diperhatikan ya cara pemasangannya yang benar, jangan sampai salah. Ya, hati-hati ya. Dalam
untuk mengupas kabelnya itu pastikan jangan sampai kena pada kabelnya yang dalam. Iya. Ya, gimana? Lagi ngapain ini? Lagi buat kabel crossover. kabel crossover. Iya. Ya, susunannya udah benar? Udah, tapi apa? Testernya masih apa? Nggak ada baterai. Oke. Yang lain sudah ya? Iya. Tadi udah bagi-bagi apa kerjanya, anggotanya? Sudah. Ini ngapain? Lagi membuat kabel apa? Kabel strike. Udah bisa semua? Tadi udah dibagi kelompok apa? Tadi sudah dibagi tugasnya masing-masing? Sudah. Oke. Lanjutkan ya. Gimana? Coba. Udah terbalik. Ya. Gimana? Salah ya? Jadi pastikan kembali susunannya benar. Baik semua, sepertinya waktu kita sudah selesai seperti yang sudah kita sepakati dari awal tadi. Jadi Bapak juga melihat anak-anak kami sudah menyelesaikan semua kegiatannya. Oleh karena itu, mari kita mendengarkan kesimpulan masing-masing setiap kelompok. Ya, Bapak memulai dari kelompok 11 ini untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil yang sudah dibuat. Ketua kelompoknya? Baik, kami dari kelompok 1 ingin memberikan kesimpulan yang telah kami lakukan dalam menginstal jaringan komputer. Yang kami dapat dalam menginstal jaringan komputer ini, yaitu kami dapat bisa mengetahui bagaimana langkah-langkah cara melakukan penginstalan. Kemudian cara mulai dari pengkonfigurasian sama membuat kabel-kabel itu crossover dan strike. Itu aja. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus. Selanjutnya kelompok berikutnya. Baik, kami dari kelompok 2, kesimpulan yang kami dapatkan dalam instalasi jaringan LAN yaitu pertama-tama cara memasang kabelnya atau ujung-ujung kabelnya itu gimana dengan agar konektor 45-nya masuk dalam kabel. Terus cara konfigurasi IP-nya dan juga gimana proses mengerjakan instalasi jaringan tersebut. Baik, terima kasih. Berikan aplaus. Untuk kelompok selanjutnya, Nelis. Baik, kesimpulan yang kami ambil dari instalasi jaringan LAN yaitu kami dapat membuat penyusunan kabel strike dan crossover dan kami dapat memberikan IP address pada komputer. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih. Berikan aplaus. Untuk kelompok selanjutnya. Baik, yang menjadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu dengan adanya proyek ini kami bisa menyusun terutama kabel strike dan kabel crossover
kami juga bisa mengidentifikasi masalah jikalau kabel tersebut terjadi kesalahan penyusunan dengan menggunakan lens tester. Jadi di sini juga kami telah mengetahui bagaimana cara mengkonfigurasi atau menginstal sebuah jaringan. Jadi sekian dari kesimpulan kami. Terima kasih. Baik, berikan aplaus. Selanjutnya kelompok berikutnya. Baik, kesimpulan yang kami dapat dari instalasi jaringan LAN ini adalah yang pertama kami dapat memasang atau mengkonfigurasi pengkabelan yang ada di sini dan juga ada beberapa masalah, yaitu yang pertama bagaimana cara memasang kabel tersebut. Itu tadi dibilang oleh Bapak bahwasannya pin yang kuning ini harus masuk di dalam kabel tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, berikan aplaus. Ya, luar biasa ya. Baik, terima kasih atas presentasinya. Masing-masing kelompok sudah memberikan hasil yang baik, luar biasa. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk kita semua. Ya. Bapak berharap dari kegiatan kita pada pagi hari ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik lagi bagaimana pemasangan sebuah jaringan LAN. Ya. Nah, dari beberapa presentasi yang Bapak amati tadi, dan ada beberapa hal-hal yang Bapak harus koreksi. Yang pertama, di dalam penggunaan alat, ya masih ada anak-anak kami juga yang masih kurang mahir di dalam menggunakan alat, termasuk seperti tangkrim. Di dalam memotong kabel, mengupas kabelnya juga, ya sedikit ada kurang sesuai dengan yang kita harapkan, karena kalau kita nggak hati-hati di dalam menggunakan tang, bisa saja kabel yang kita pasang itu akan putus. Yang kedua, di dalam pemasangan konektor juga Bapak melihat tadi ada kesalahan juga, ya. Pin yang ada pada konektor tersebut tidak terpasang dengan baik. Nah, ini juga bisa dikarenakan karena penggunaan tang tadi. Artinya saat kita menggunakan tang itu, memasang konektor itu tidak pas. Selanjutnya, Bapak melihat juga ada beberapa pemasangan kabel konektornya pada kabel itu kurang rapi. Ya. Jadi mari kita latihan lagi bagaimana cara memasang konektor pada kabel agar kabelnya itu terlihat rapi. Ya, jangan kabelnya itu masih terkelupas, masih panjang sisanya di atas. Nah, ini nggak boleh. Ya, pastikan kabel yang kita pasang itu rapi. Tentunya di sini juga kita memastikan bahwa alat-alat yang kita gunakan tadi jangan lupa dikembalikan ke tempatnya. Ya, seperti yang sudah Bapak sampaikan dari awal, mari kita menerapkan K3LH, yang termasuk juga alat-alat kita kembali ke tempat dengan rapi. Sisa potongan kabel juga jangan lupa diambil kembali dan dibuang di tempat sampah. Ya, mari kita budayakan disiplin ini, budayakan kebersihan agar kita terbiasa dengan hal-hal tersebut. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, Bapak melihat ini sudah mulai agak jenuh. Mari kita membangkitkan semangat lagi. Mari kita ice breaking sebentar, ya, biar semangat kita pulih kembali. Baik, silakan berdiri. Mari kita berdiri semua. Kita lakukan ice breaking.
Oke, silakan duduk. Baik, kita sudah berada pada ujung kegiatan kita pada hari ini. Harapan Bapak, anak-anak kami semua tetap semangat belajar. Sumber belajar, banyak referensi yang bisa anak-anak kami cari melalui internet. Dan apabila ada kendala juga, silakan dikomunikasikan dengan Bapak, tidak apa-apa. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita, mari kita kembali menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, si Petrus. Ayo Petrus, silakan. SMK? Bisa. SMK? Vokasi kuat?